Saya rasa mereka pada akhirnya tetap akan menyerah, hanya saja jauh lebih lambat. Bahkan setelah 2 bom dijatuhkan, dunia kerajaan justru diguncang oleh pengungkapan sebuah surat yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh Pangeran Philip. Sosok yang dikenal memiliki kecerdasan tajam dan kesetiaan mutlak pada mahkota itu ternyata meninggalkan sebuah arahan pribadi yang mengejutkan. Seluruh kekayaan pribadinya diwariskan secara eksklusif kepada Catherine, Putri Wales, dengan secara tegas mengecualikan Ratu Permaisuri Camilla. Kata-kata dalam surat itu ditulis dengan presisi dan kesengajaan, memicu bisik-bisik tentang kesetiaan, kekuasaan, dan pengaruh tersembunyi di balik dinding istana. Namun, apa sebenarnya makna dari keputusan terakhir Philip ini? Dan mengapa hal itu membuat para pengamat kerajaan di seluruh dunia terperangah? Inilah kisah di balik surat tersegel yang mengubah segalanya. Surat rahasia yang mengguncang mahkota kerajaan. Apa yang awalnya tampak seperti hari biasa di arsip kerajaan tiba-tiba berubah menjadi momen yang menggoyahkan fondasi monarki. Di antara tumpukan dokumen warisan yang berdebu, seorang arsiparis menemukan sebuah amplop tersegel yang telah lama terlupakan. Amplop itu jelas bertanda segel dan tulisan tangan khas Pangeran Philip, seakan muncul seperti bayangan masa lalu di balik puluhan tahun arsip. Ketika isinya akhirnya dibuka, dampaknya bukan hanya mengejutkan mereka yang hadir, tetapi juga mengirimkan gelombang kejut ke seluruh koridor kekuasaan, mengguncang ekspektasi dan rutinitas istana yang selama ini berjalan tenang. Di dalam surat rapuh yang termakan waktu itu tersembunyi sebuah instruksi yang sama sekali tak terduga. Pangeran Philip, Duke of Edinburgh, telah membuat keputusan luar biasa. Kekayaan pribadinya yang sepenuhnya terpisah dari keuangan resmi kerajaan akan dipercayakan kepada Catherine, Putri Wales. Yang paling mencolok, nama Ratu Permaisuri Camilla secara eksplisit disebut sebagai pihak yang tidak menerima warisan tersebut. Saya harus mengakui, pada akhirnya saya mungkin terlihat seperti anak nakal yang keras kepala. Namun, dengan satu keputusan tegas, surat itu menggambar ulang batas-batas kesetiaan, pengaruh, dan garis suksesi di dalam istana, mengubah kekayaan pribadi menjadi simbol kepercayaan dan maksud tersembunyi. Arsiparis yang pertama kali membuka amplop tersebut hampir tak percaya dengan apa yang ia baca. Keterkejutan segera menyebar di antara para pejabat tinggi istana. Mata terbelalak, bisikan semakin intens, dan beratnya pengungkapan itu terasa oleh semua orang di ruangan tersebut. Ini bukan sekadar persoalan warisan, melainkan sebuah langkah yang diperhitungkan dengan dampak jauh melampaui nilai uang. Upaya untuk diam-diam menyimpan surat itu dan meredam dampaknya demi menghindari skandal terbukti sia-sia. Penjaga segel kerajaan menyadari betapa seriusnya pesan terakhir Philip, segera turun tangan. Ia memerintahkan proses autentikasi dan menegaskan bahwa instruksi sang Duke harus dihormati sepenuhnya. Kata-kata dalam surat itu membawa kejelasan, ketegasan, dan otoritas khas Philip. Isinya tidak menyerupai surat wasiat biasa, melainkan sebuah pernyataan terakhir, sebuah pesan personal yang syarat makna politik. Seolah-olah sang Duke berbicara dari balik kematian, memperingatkan potensi perpecahan dalam keluarga kerajaan, dan mengambil langkah tegas untuk melindungi masa depan monarki. Dengan melewati Camilla dan menyerahkan kekayaannya kepada Catherine, Philip menunjukkan sikapnya tanpa keraguan. Ia menaruh kepercayaan, kesetiaan, dan warisannya kepada sosok yang menurutnya mencerminkan stabilitas, disiplin, dan dedikasi tak tergoyahkan yang dibutuhkan oleh mahkota. Dampak dari surat itu terasa seketika dan sangat mendalam. Di dalam Clarence House, tempat Camilla dan Raja Charles selama ini merasa memiliki posisi pengaruh yang stabil, kepanikan mulai menyebar secara senyap. Para penasihat bergegas menelaah implikasi hukum dan politiknya, sementara rumor mengenai isi surat itu menyebar melalui saluran istana yang tertutup rapat. Sebuah amplop tersegel yang selama ini tersembunyi di antara dokumen-dokumen biasa, dalam satu momen berubah menjadi gempa kerajaan, menggeser kesetiaan dan keseimbangan kekuasaan dengan cara yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Inilah tindakan terakhir Pangeran Philip,
Bukan sekadar pembagian harta, melainkan sebuah keputusan yang dingin, terukur, dan menentukan segalanya. Sebuah intervensi yang sangat pribadi, yang bertujuan melindungi monarki yang telah ia abdikan sepanjang hidupnya. Dan di pusat dari semua itu berdiri Catherine, yang tiba-tiba dipercaya memegang sebuah warisan yang nilainya jauh melampaui uang. Ini bukan sekadar pemberian, melainkan ujian atas kesetiaan, kebijaksanaan, dan pengaruh abadi dari salah satu tokoh paling tertutup sekaligus paling berkuasa dalam sejarah kerajaan modern. Dilaporkan bahwa Pangeran Philip memberikan Putri Catherine akses penuh terhadap kekayaan pribadinya. Namun, mengapa ia mengambil keputusan luar biasa ini? Dan kualitas apa yang ia lihat dalam diri Catherine hingga membuatnya layak menerima tanggung jawab sebesar itu? Kini, mari kita ungkap alasan-alasan luar biasa di balik pilihan Philip. 2 masa depan, 1 keputusan. Untuk benar-benar memahami dampak dahsyat dari surat tersegel Pangeran Philip, kita perlu menengok kembali tahun-tahun terakhir dalam hidupnya yang luar biasa. Sebuah periode ketika monarki perlahan mengalami keretakan dari dalam. Duke of Edinburgh, yang selama puluhan tahun mengabdi pada mahkota dengan kesetiaan tak tergoyahkan, semakin menyadari bahwa institusi yang sangat ia cintai sedang berada di persimpangan jalan. Di balik penampilan publik yang rapi dan senyum seremonial, muncul 2 visi masa depan yang sangat berbeda, masing-masing menarik monarki ke arah yang berlawanan. Di satu sisi berdiri Pangeran William dan Catherine, Putri Wales, simbol stabilitas, pengendalian diri, dan pengabdian yang berkelanjutan. Philip mengagumi mereka bukan sekadar sebagai keluarga, melainkan sebagai perwujudan prinsip-prinsip inti monarki. Dalam diri Catherine, ia melihat ketenangan yang kokoh, pemahaman naluriah akan beratnya tanggung jawab, serta kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada institusi itu sendiri. Bagi Philip, Catherine adalah sosok yang mampu menjaga martabat mahkota di bawah sorotan publik yang tiada henti, sambil mempertahankan keseimbangan rapuh antara tradisi dan modernitas. William dan Catherine mewakili masa depan yang ingin Philip amankan. Sebuah monarki yang bertahan lintas generasi, bukan melalui sensasi, melainkan lewat kekuatan yang tenang, disiplin, dan kesinambungan. Di sisi lain berdiri Raja Charles dan Ratu Permaisuri Camilla, yang pengaruhnya semakin dipandang Philip sebagai tidak terduga dan berpotensi mengganggu stabilitas. Di balik pintu tertutup, ia mengamati pergeseran prioritas dan perubahan halus dalam keseimbangan kekuasaan di lingkungan Charles, yang seringkali berpusat pada meluasnya peran Camilla. Kehadirannya, meskipun telah diterima secara sosial dan dinormalisasi di mata publik, menimbulkan kekhawatiran Philip tentang kaburnya kesetiaan dan terkikisnya tujuan tunggal monarki. Dalam pandangannya, kekuatan mahkota terletak pada kejelasan dan kesatuan para anggotanya menuju satu tujuan bersama, dan ia khawatir dinamika yang berkembang justru mengancam persatuan tersebut. Kegelisahan Philip bukanlah hasil dari permusuhan pribadi, melainkan pertimbangan strategis. Ia telah menyaksikan monarki-monarki di Eropa runtuh ketika perpecahan internal dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Ia memahami bahaya adanya jalur pengaruh yang sejajar. Pusat-pusat kekuasaan yang saling bersaing dapat melemahkan kepercayaan publik, mengacaukan garis suksesi, dan menggerogoti otoritas institusi. Lebih dari sekadar gelar atau kekayaan, yang paling membebani pikirannya adalah kelangsungan mahkota itu sendiri. Maka, ketika saatnya tiba untuk meninggalkan jejak terakhirnya, Philip bertindak dengan tegas. Surat tersegel itu tidak pernah dimaksudkan sebagai dokumen biasa. Instruksinya jauh melampaui pembagian harta pribadi. Itu adalah pernyataan penilaian, kesetiaan, dan pandangan jauh ke depan. Dengan memberikan akses atas kekayaan pribadinya hanya kepada Catherine dan secara sengaja mengecualikan Camilla, Philip menyampaikan pilihannya tanpa keraguan. Ia menunjuk penjaga warisannya, seseorang yang ia percaya mampu melindungi bukan hanya asetnya, tetapi juga masa depan monarki. Arahan Philip adalah pesan yang syarat dengan otoritas, visi, dan tanggung jawab keluarga.
Ia menegaskan bahwa dalam pertarungan antara kesinambungan dan ketidakpastian, Catherine berdiri sebagai kekuatan penyeimbang, perwujudan nilai-nilai yang telah ia perjuangkan selama puluhan tahun. Yang ia wariskan bukan semata harta, melainkan obor tanggung jawab, pelindung tradisi, dan jaminan bahwa mahkota akan bertahan di tangan yang cakap. Pada akhirnya, surat tersegel itu jauh lebih dari sekadar dokumen hukum. Itu adalah putusan terakhir Philip, pilihan pamungkasnya, dan pernyataannya kepada monarki serta dunia. Masa depan berada di tangan Catherine. Pangeran Philip mempercayai Catherine untuk melindungi bukan hanya warisannya, tetapi juga masa depan mahkota. Itulah sebabnya ia memberinya kehormatan luar biasa ini. Namun, apakah Philip benar-benar memiliki kekayaan pribadi? Bagaimana ia membangunnya? Dan berapa nilainya saat ia wafat? Mari kita telusuri. Kekayaan tersembunyi Sang Duk Besi. Surat tersegel Pangeran Philip memiliki bobot yang luar biasa, bukan hanya karena isinya, tetapi juga karena sosok yang menulisnya dan kekayaan yang terkait dengan namanya. Ketika Duke of Edinburgh wafat pada usia 99 tahun, dunia mengenangnya sebagai pendamping setia ratu, pasangan kerajaan yang paling lama mengabdi, serta figur mandiri yang kerap dijuluki Sang Duk Besi. Namun di balik citra publik tersebut tersembunyi kenyataan lain yang jarang dipahami sepenuhnya. Sepanjang hidupnya yang panjang, Philip secara diam-diam membangun kekayaan pribadi yang sangat besar. Saat meninggal dunia, ia diperkirakan meninggalkan aset senilai sekitar 500.000. Jumlah tersebut sungguh mencengangkan, terutama jika mengingat bahwa sebagian besar perjalanan finansialnya berlangsung jauh dari sorotan publik. Kekayaannya tidak berasal dari keuntungan mendadak atau warisan tak terduga. Sebaliknya, harta itu tumbuh perlahan dari kehidupan yang dibentuk oleh disiplin, latar belakang bangsawan, dan keyakinan kuat akan pentingnya mengelola urusan pribadi dengan ketelitian tinggi. Bahkan, sebelum ia berjalan di sisi Ratu Elizabeth II sebagai suaminya, Philip telah menyandang status bangsawan dengan haknya sendiri. Ia lahir pada tahun 1921 di atas sebuah meja dapur di Pulau Corfu sebagai Pangeran Philip dari Yunani dan Denmark, anggota Wangsa Glücksburg. Masa kecilnya diwarnai oleh campuran antara kemewahan dan gejolak, kehidupan istana, pengasingan mendadak, serta periode panjang ketidakpastian yang membentuk ketangguhan dan kemandirian dirinya. Pengalaman-pengalaman inilah yang membentuk karakter Philip di kemudian hari. Pribadi yang praktis, tegas, dan sangat memahami perbedaan antara kekayaan publik dan keamanan finansial pribadi. Ketika ia menikahi Putri Elizabeth pada tahun 1947, Philip tidak sekadar memasuki kehidupan penuh kemewahan. Ia memasuki kehidupan penuh tanggung jawab. Seiring dengan peran tersebut, ia menerima pengaturan keuangan tertentu untuk mendukung tugas resminya. Salah satu yang terpenting adalah tunjangan tahunan kerajaan yang bersumber dari Sovereign Grant, dana yang didukung oleh pembayar pajak Inggris dan diperuntukkan bagi pengeluaran resmi. Setiap tahun, Philip menerima sekitar $65.000 AS untuk menjalankan perannya sebagai suami ratu dan pangeran pendamping. Namun, tidak seperti banyak orang yang mungkin bergantung sepenuhnya pada tunjangan kerajaan, Philip memandang uang tersebut sebagai alat, bukan sandaran. Ia dikenal hemat, tidak menyukai pemborosan, serta terbiasa memperbaiki dan menggunakan kembali barang-barang miliknya. Keputusan-keputusan sederhana, seperti mengemudikan mobil lama atau memperbaiki sesuatu sendiri, mencerminkan pendekatan disiplin yang selama puluhan tahun mengubah tunjangan tersebut menjadi warisan finansial yang besar dan mandiri. Selain tunjangan resmi, kekayaannya juga bertambah dari aset keluarga pribadi, berbagai perwalian jangka panjang, penghasilan dari Dinas Angkatan Laut di masa mudanya, serta warisan berupa barang pribadi, saham, dan properti yang terkait dengan garis kerajaan Yunani dan Denmark. Meski memiliki berbagai keuntungan tersebut, faktor penentu pertumbuhan hartanya tetaplah kedisiplinan Philip sendiri, ketidaksukaannya pada kemewahan berlebihan,
penghormatannya pada keteraturan, serta perhatian tajam terhadap detail. Semua itu memungkinkan kekayaannya bertumbuh secara senyap namun konsisten. Menjelang akhir hidupnya, kemandirian finansial Philip menjadi cerminan kepribadiannya. Kokoh, tertutup, terkelola dengan cermat dan sepenuhnya berada di bawah kendalinya sendiri. Inilah alasan mengapa isi surat tersegelnya memiliki makna yang begitu besar. Kekayaan yang dibangun hampir selama 1 abad itu sepenuhnya menjadi haknya untuk diberikan. Dan siapapun yang ia pilih sebagai penerimanya akan membawa pesan yang jauh melampaui nilai uang semata. Selama bertahun-tahun, Pangeran Philip membangun kekayaan pribadinya melalui latar belakang bangsawan dan perannya sebagai suami ratu. Kini, setelah ia mempercayakan harta tersebut kepada Catherine, muncul pertanyaan besar. Bagaimana Catherine akan menjalankan tanggung jawab ini? Dan apakah Camilla akan menerimanya dengan tenang? Kini, mari kita telusuri pemanggilan rahasia Catherine dan badai emosi yang dipicunya di balik pintu istana. Garis pertempuran pun mulai terbentuk. Catherine dipanggil secara diam-diam ke Windsor, ditarik dari jadwal rutinnya tanpa penjelasan apapun. Suasana istana terasa luar biasa berat saat ia memasuki sebuah ruangan pribadi dikelilingi dinding yang menyimpan berabad-abad sejarah kerajaan. Di sanalah, dalam keheningan, ia diserahi sebuah amplop tersegel, dokumen yang akan mengubah arah hidupnya sekaligus menggeser keseimbangan kekuasaan dalam monarki. Ketika surat itu dibuka, kata-kata di dalamnya membawa bobot yang tak salah lagi milik Pangeran Philip. Dengan cepat menjadi jelas bahwa ia telah memilih Catherine sebagai penjaga warisan pribadinya, sebuah tugas yang jauh lebih besar daripada sekadar mengelola harta atau gelar. Ia dipercaya memegang amanah yang sangat simbolis, pengelolaan kekayaan pribadi Duke of Edinburgh, serta tanggung jawab moral untuk menjaga prinsip-prinsip yang telah Philip lindungi sepanjang hidupnya. Meski secara lahiriah Catherine tetap tenang, di dalam dirinya ia sepenuhnya memahami besarnya risiko yang ada. Keputusan Philip secara langsung menempatkannya berseberangan dengan Ratu Permaisuri Camilla, yang selama ini dianggap memiliki pengaruh tak tergoyahkan di dalam istana. Posisi tersebut menuntut kehati-hatian dan ketepatan langkah. Catherine tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, ia secara diam-diam mencari nasihat dari Putri Anne, salah satu dari sedikit anggota kerajaan yang ia percaya memiliki kesetiaan, kebijaksanaan, dan pemahaman mendalam tentang maksud Philip. Melalui percakapan lirih dan nasihat yang penuh pertimbangan, Anne membantu Catherine melihat situasi dengan jernih, membimbingnya untuk memilih pendekatan yang halus alih-alih konfrontatif. Memahami kekuatan isyarat tanpa kata, Catherine mulai menjaga jarak secara strategis dari Camilla. Ia menghentikan komunikasi langsung, menghindari pertemuan pribadi dan membatasi interaksi hanya sebatas urusan formal. Di lingkungan istana yang syarat makna tersirat, keheningannya justru berbicara lebih lantang daripada penolakan terbuka. Setiap tatapan, setiap keputusan yang tak diucapkan mengirimkan pesan yang jelas. Kehendak Philip akan dihormati dan Catherine akan menegakkannya. Reaksi Camilla pun muncul dengan cepat, keras, emosional, dan tak terbantahkan. Merasa dipermalukan dan diliputi amarah, ia segera bergerak. Camilla bergerak cepat untuk menegaskan kendali dan menahan tantangan terhadap otoritasnya. Ia menekan para penasihat senior, memastikan alur informasi dan pengambilan keputusan tetap berpihak pada pengaruhnya. Sejumlah patronase bergengsi yang sebelumnya terkait dengan Philip dialihkan, sebagai sinyal bahwa posisinya dalam hierarki kerajaan masih kuat. Dengan tekad untuk mengangkat keluarganya sendiri, ia bermanuver secara strategis guna meningkatkan visibilitas dan relevansi mereka dalam urusan istana. Bahkan, mereka yang paling dekat dengan arsip pun tak luput. Arsiparis yang mengesahkan surat Philip menjadi sasaran, terjepit antara kesetiaan pada kehendak sang Duke dan tuntutan Ratu Permaisuri. Dalam hitungan jam,
Istana berubah menjadi medan pertempuran, bukan dengan perdebatan terbuka, melainkan melalui strategi berbisik, manuver tersembunyi, dan sinyal-sinyal halus namun disengaja. Setiap keputusan, setiap penugasan ulang, dan setiap pergeseran kecil dalam protokol menjadi langkah pada papan catur tak kasat mata. Surat tersegel Philip telah melakukan lebih dari sekadar mengatur pembagian hartanya. Ia menarik garis pertempuran, memisahkan faksi, menyingkap aliansi, dan memicu perang pengaruh yang senyap. Sebuah konflik yang akan membentuk masa depan monarki. Pada saat itu, Catherine bukan lagi sekadar putri Wales. Ia telah menjadi pusat dari pertarungan berisiko tinggi tentang kesetiaan, warisan, dan inti mahkota itu sendiri. Keputusan mempercayakan kekayaan Philip kepada Catherine memicu kontroversi di dalam monarki. Akankah hal ini memecah belah faksi-faksi kerajaan? Siapa yang akan memperoleh keunggulan dan faktor apa yang akan menentukan hasilnya? Mari kita telusuri lebih jauh. Faksi, rahasia, dan klausul senja. Saat istana bersiap menghadapi dampak dari surat tersegel Pangeran Philip, segera terlihat bahwa perebutan kekuasaan tengah berlangsung di balik pintu tertutup. Dua kubu mulai terbentuk, masing-masing bergerak dengan presisi, strategi, dan tekad yang tenang. Di satu sisi berdiri kubu Camilla, yang secara informal dikenal di koridor istana sebagai Clarion Ring. Terdiri dari para penasihat yang setia kepada Ratu Permaisuri, faksi ini bertekad melindungi pengaruhnya sekaligus meredam dampak arahan Philip. Mereka bergerak cepat, memanfaatkan relasi lama, keahlian protokol, dan pengetahuan institusional untuk menetralkan ancaman yang ditimbulkan oleh surat Sang Duke. Setiap langkah, dari pengelolaan media hingga penataan ulang patronase, diperhitungkan dengan cermat demi mempertahankan kendali Camilla atas urusan istana dan menahan dukungan yang mungkin menguatkan Catherine. Berlawanan dengan mereka, beroperasi dengan keteguhan yang sunyi, muncul kelompok yang segera dikenal sebagai Inner Four. Para pelindung Catherine yang bekerja secara senyap namun tangguh. Koalisi ini terdiri dari Putri Anne, Duchess Sophie, Sir Clive Alderton, dan Lord Fellows. Masing-masing dikenal atas kesetiaan yang tak tergoyahkan, kecerdasan tajam, serta pemahaman mendalam tentang protokol kerajaan dan maksud Philip. Misi mereka jelas, melindungi Catherine, menegakkan kehendak Duke of Edinburgh, dan memastikan monarki tetap selaras dengan prinsip-prinsip yang telah Philip bela sepanjang hidupnya. Berbeda dengan Clarion Ring, Inner Four tidak mengandalkan unjuk kekuatan terbuka, melainkan manuver strategis yang halus, tafsir hukum yang presisi, dan pengelolaan komunikasi sensitif dengan kehati-hatian tinggi. Ketika Inner Four menelusuri jaringan kepemilikan Philip, investasi, perwalian, dan rekening luar negeri yang disusun dengan teliti selama puluhan tahun, mereka menemukan sebuah dokumen yang mengubah segalanya. Tersembunyi jauh di dalam sebuah brankas aman di Jenewa, terdapat sebuah lampiran tersegel yang sebelumnya tak diketahui oleh sebagian besar istana. Di dalamnya tersimpan arahan hukum yang mencengangkan, klausul yang dikenal sebagai Sunset Clause. Klausul ini bukan sekadar instruksi biasa, melainkan mekanisme hukum yang mengikat dan kedap celah, yang secara permanen melarang Camilla dan keturunannya untuk mengklaim akses apapun atas kekayaan pribadi Philip maupun institusi yang terkait dengan warisan privatnya. Bahasanya tegas dan tanpa ambiguitas, tak memberi ruang bagi sanggahan, negosiasi, atau penafsiran ulang. Bahkan Raja Charles, ketika dihadapkan pada kekuatan klausul tersebut, tak dapat mengubah dampaknya tanpa mempertaruhkan hangusnya seluruh aset Philip yang telah disusun dengan cermat. Pengungkapan ini segera menimbulkan gelombang kejut di hierarki istana. Para petugas protokol berbisik, para penasihat menghitung ulang aliansi, dan keseimbangan pengaruh mulai bergeser, pelan namun pasti, ke arah Catherine. Clarion Ring bergegas mencari respons. Namun Inner Four memegang keunggulan berupa visi ke depan, kejelasan hukum, dan bobot niat eksplisit Philip. Apa yang bermula sebagai temuan arsip privat kini meningkat menjadi konfrontasi strategis berskala penuh
dengan masa depan pengaruh kerajaan dan suksesi berada di ujung tanduk. Klausul senja Philip bukan semata soal kekayaan. Ia menyangkut kendali, warisan, dan pelestarian prinsip-prinsip inti monarki. Dalam satu langkah senyap yang terukur, ia menetapkan garis kesetiaan, menunjuk penjaga warisannya, dan membentuk ulang hierarki internal istana. Taruhannya jelas, siapapun yang menegakkan visinya akan memegang pusat moral dan simbolik mahkota, sementara pihak yang menentangnya berisiko tersingkir atau dikecualikan selamanya. Di balik bayang-bayang Windsor dan Clarence House, sebuah permainan catur sunyi dengan taruhan sangat tinggi telah dimulai. Catherine berada tepat di pusat pusaran konflik tersebut. Dalam suratnya, Pangeran Philip secara tegas memasukkan sebuah klausul yang melarang Camilla beserta keturunannya untuk mengakses kekayaannya. Namun muncul pertanyaan besar. Apakah Raja Charles dapat menggunakan pengaruhnya untuk mengubah keputusan itu demi kepentingan Camilla? Ataukah ia akan menghormati kehendak ayahnya apapun risikonya? Kini, mari kita mengurai kisah seorang raja yang terjebak antara cinta dan warisan. Raja Charles mendapati dirinya terseret ke dalam krisis yang skalanya belum pernah diantisipasi oleh skandal kerajaan manapun sebelumnya. Terungkapnya keputusan terakhir Pangeran Philip menempatkannya pada posisi terjepit antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Di satu sisi, Camilla, istri, pendamping setia, dan penopang emosionalnya. Di sisi lain, instruksi ayahnya yang jelas, terencana, dan ditujukan untuk memperkuat masa depan pemerintahan William dan Catherine. Setiap detik terasa berat. Apapun pilihannya, konsekuensinya menyentuh ranah pribadi sekaligus politik. Ruang-ruang pribadi Balmoral yang dahulu menjadi tempat ketenangan dan refleksi berubah menjadi pusat malam-malam tanpa tidur, keraguan moral, dan tekanan yang datang dari segala arah istana. Di balik dinding batu itu, badai batin Charles terasa nyata. Ia menyusuri koridor panjang yang bergema seorang diri. Tangan terkepal, langkahnya gelisah, cerminan dari konflik batin yang tak tertahankan. Para penasihat menyadari besarnya taruhan, mendekatinya dengan penuh kehati-hatian, memilih kata-kata dengan saksama. Namun tak satu pun mampu menawarkan jalan keluar yang benar-benar jelas dari labirin kesetiaan, warisan, dan keyakinan pribadi. Setiap detak jam mengingatkan Charles bahwa kehendak Philip bukanlah saran biasa. Itu adalah keputusan yang disengaja, dipikirkan matang-matang, dan mustahil diabaikan. Di tengah ketegangan itu, Pangeran William dipanggil untuk berbicara secara pribadi dengan ayahnya di sebuah ruangan yang syarat sejarah. Dengan nada tenang namun tegas, ia mengingatkan Charles bahwa monarki tak akan bertahan jika loyalitas pribadi mengalahkan kewajiban. Ia mendesak sang raja untuk melindungi kepercayaan publik, menegaskan bahwa dunia mengamati setiap langkah dan bahwa generasi mendatang akan menilai seorang raja berdasarkan keberanian dan ketegasannya, bukan kelembutan hati semata. Kata-kata itu menghantam Charles seperti perhitungan sunyi namun kuat, mengguncang keyakinannya. Uskup Agung Canterbury yang diminta memberikan panduan spiritual dan moral menambahkan lapisan pertimbangan lainnya. Ia berbicara tentang kewajiban suci yang melekat pada mahkota dan perlunya menyeimbangkan cinta pribadi dengan tanggung jawab yang lebih besar terhadap negara. Setiap nasihat menambah beban nurani Charles yang sudah rapuh oleh tekanan emosional. Sementara itu, Putri Anne hadir sebagai kekuatan yang tenang namun tak tergoyahkan. Ia tidak berbicara lantang atau campur tangan secara langsung, tetapi kesetiaannya pada niat Philip serta pelaksanaan kehendaknya secara metodis menjadi pengaruh yang halus namun sangat kuat. Melalui dirinya, wasiat terakhir Philip terus memberi arah. Sebuah tangan tak terlihat yang membimbing jalannya istana, bahkan setelah kepergiannya. Akhirnya, setelah berhari-hari penuh ketegangan dan perenungan, Charles melakukan percakapan pribadi tertutup dengan Catherine. Isi dialog tersebut tetap menjadi rahasia, namun para pengamat istana mencatat perubahan pada diri sang raja. Ia muncul lebih pendiam, lebih reflektif,
dan hampir pasrah, seolah sebuah beban terangkat, namun pada saat yang sama, luka baru terbuka. Ada sesuatu dalam surat Philip yang menembus pertahanannya, mengguncang kepastian lama, dan memaksanya menghadapi beratnya posisinya sebagai raja. Sementara para penasihat dan anggota senior kerajaan menunggu dengan napas tertahan untuk melihat pilihan Charles, Catherine justru mengambil langkah yang sama sekali tak terduga. Keputusannya bukan hanya untuk menghormati warisan Philip, tetapi juga untuk membentuk ulang dinamika kekuasaan monarki itu sendiri. Sebuah penegasan otoritas yang terukur, mengejutkan para pengamat dan mengubah wajah rumah tangga kerajaan untuk selamanya. Raja Charles masih diliputi keraguan, terjebak di antara isi surat dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Namun, apakah kekayaan itu akan dibiarkan begitu saja selama ia bimbang? Ataukah Catherine akan bergerak cepat untuk mengambil kendali? Kini, mari kita telusuri bagaimana Catherine membuat langkah berani dan mengambil alih tanggung jawab atas warisan yang dipercayakan kepadanya. Alih-alih melangkah maju untuk mengklaim kekayaan pribadi. Pangeran Philip yang sangat besar bagi dirinya sendiri, Catherine mengambil keputusan yang berani sekaligus visioner. Ia mentransformasikannya, menyadari bahwa warisan Duke of Edinburgh jauh melampaui uang, gelar, atau keuntungan pribadi. Ia mendirikan Philip Stewardship Trust, sebuah struktur yang dirancang untuk menghormati prinsip-prinsip Philip, sekaligus bersifat transparan, berorientasi ke masa depan, dan sepenuhnya berada di luar jangkauan Camilla maupun faksi manapun yang ingin memanfaatkannya. Langkah ini memadukan kecerdasan, kehati-hatian, dan strategi, mengubah potensi titik ledak menjadi instrumen warisan yang berkelanjutan. Tujuan kerajaan pun menjadi jelas. Setiap sen dari kekayaan Pangeran Philip yang dikumpulkan dengan penuh kehati-hatian dan selama ini dipisahkan dari aset resmi mahkota, dialihkan untuk mendukung berbagai tujuan yang membentuk masa depan. Mulai dari inisiatif pengembangan kepemimpinan generasi muda, program dukungan bagi para veteran, proyek pelestarian lingkungan, hingga kesempatan pendidikan bagi generasi pewaris berikutnya. Trust tersebut menjelma menjadi perwujudan hidup dari komitmen Philip sepanjang hidupnya terhadap pengabdian dan kewajiban. Dengan langkah ini, Catherine memastikan bahwa warisan Philip tidak sekadar disimpan sebagai peninggalan pasif, melainkan menjadi kekuatan aktif yang menumbuhkan nilai tanggung jawab, ketangguhan, dan integritas moral bagi generasi yang akan datang. Respons publik pun muncul dengan cepat dan luar biasa. Catherine, yang selama ini dikenal karena ketenangan dan sikap rendah hatinya, tiba-tiba dipandang sebagai kompas moral monarki. Editorial media dan percakapan di media sosial menggambarkannya sebagai perwujudan nilai-nilai yang sangat dijunjung Philip. Pengabdian yang teguh, ketahanan yang tenang, serta kesetiaan tanpa syarat kepada keluarga dan institusi. Di mata dunia, Catherine tidak sekadar menerima sebuah kekayaan. Ia menerima beban tanggung jawab, dan ia memikulnya dengan keanggunan yang tak tertandingi. Lalu, datanglah momen lain yang semakin mengejutkan para pengamat kerajaan dalam sebuah kegiatan publik yang tampak biasa. Pangeran George, yang baru berusia 12 tahun, menyampaikan pernyataan singkat namun penuh makna dengan nada tenang dan terukur. Aku akan melakukan apa yang diminta kakek buyut. Aku akan menjaganya. Meski diucapkan dengan kesederhanaan seorang anak, bobot kata-kata itu terasa sangat dalam. Bagi mereka yang memahami dinamika internal keluarga kerajaan, pernyataan itu menjadi sinyal jelas bahwa rencana panjang Philip tidak pernah ditujukan untuk Charles atau Camilla. Rencana itu diarahkan kepada masa depan, kepada raja berikutnya yang sedang dipersiapkan, penjaga monarki yang masih menunggu waktunya. Bisik-bisik pun mulai beredar bahwa Philip juga meninggalkan arsip pribadi tambahan, surat-surat, dan instruksi khusus yang diperuntukkan hanya bagi George, agar pelajaran, peringatan, dan prinsip hidupnya dapat membimbing generasi selanjutnya. Surat yang dulu terdiam di dalam brankas tampak seperti dokumen pribadi biasa, kini telah mengubah aliansi, mendefinisikan ulang pengaruh, dan menambatkan masa depan monarki dengan kuat di tangan Catherine dan anak-anaknya.
Setiap manuver halus, setiap jeda strategis, dan setiap pengamatan senyap yang dilakukan Philip di tahun-tahun terakhir hidupnya akhirnya berpuncak pada momen warisan yang bertahan lama ini. Pesan Philip yang disampaikan melalui keheningan amplop tersegel dan arsip yang dijaga ketat tak terbantahkan. Warisan dan kekayaan yang ia bangun tidak ditujukan bagi kenyamanan sesaat atau kepentingan faksi tertentu. Warisan itu diberikan kepada masa depan yang ia percayai. Masa depan itu bukan Camilla, bukan pula kelompok yang diwakilinya, bahkan bukan kenyamanan protokol kerajaan saat ini. Masa depan itu adalah Catherine, masa depan itu adalah William, dan masa depan itu adalah generasi penerus yang akan mewarisi bukan hanya kekayaan, tetapi juga kerangka nilai tentang kewajiban, integritas, dan kepemimpinan yang akan menuntun monarki selama puluhan tahun ke depan. Dengan mengubah kekayaan pribadi menjadi warisan publik yang berlandaskan prinsip, Catherine melakukan lebih dari sekadar menghormati Philip. Ia memastikan bahwa visi Philip bagi mahkota akan terus hidup, sunyi namun kuat lintas generasi. Ini bukan sekadar warisan. Ini adalah sebuah panggilan. Reaksi William, menurut sejumlah ajudan istana, jauh lebih syarat ketegangan. Ia mendapati dirinya terjebak di antara kesetiaan-kesetiaan yang mustahil didamaikan. Di satu sisi, seorang ayah yang baru saja menduduki takhta yang telah ia tunggu seumur hidup. Di sisi lain, seorang istri yang tiba-tiba diseret ke dalam perang proksi berisiko tinggi, perang yang sama sekali tidak pernah ia minta. Pangeran Wales itu dilaporkan menjadi tegang, bahkan tak biasa mudah tersulut emosi. Ia terdengar mondar-mandir di galeri timur Windsor larut malam sambil bergumam. Dia tahu persis apa akibatnya, karena Philip memang tahu. Tentu saja ia tahu, Duke of Edinburgh tidak pernah bertindak tanpa perhitungan. Semua ini terencana, presisi, dirancang untuk memaksa sebuah pilihan yang tak bisa dihindari atau ditunda. Dalam sebuah keluarga yang menakar kesetiaan lewat bisikan dan tatapan, surat itu adalah dentuman petir yang gaungnya tak kunjung reda. Catherine menyadari bahwa ia membutuhkan arahan dari seseorang yang memahami pikiran Philip sekaligus naluri bertahan monarki, berpaling kepada satu-satunya sosok yang ia percaya tanpa ragu, Putri Anne. Desas-desus menyebutkan sebuah pertemuan rahasia terjadi di taman pribadi Sandringham. Tanpa ajudan, tanpa staf, hanya dua perempuan menghadapi situasi yang nyaris mustahil. Anne, yang dikenal dengan kesetiaan teguhnya pada ayahnya dan pada institusi, konon memberi nasihat yang menentukan, lakukan apa yang ia minta, tetapi dengan caramu sendiri. Nasihat itu tampaknya menjadi jangkar yang dibutuhkan Catherine, karena apa yang menyusul adalah pelajaran tingkat tinggi tentang permainan kekuasaan kerajaan. Catherine tidak mengeluarkan pernyataan publik, ia tidak meladeni pers, ia tidak menjelaskan, membela, atau membenarkan apapun. Namun tindakannya menyampaikan pesan yang lebih jelas daripada siaran pers manapun. Ia memutus seluruh komunikasi langsung dengan Camilla. Tak sepatah kata, tak satu pesan, bahkan tak saling pandang dalam acara publik. Bagi keluarga yang sangat bergantung pada diplomasi senyap, membaca makna di antara baris-baris yang disusun hati-hati, ini adalah teguran yang lebih keras daripada skandal. Sebuah deklarasi yang mustahil disalahartikan. Seiring hari berlalu, para pejabat istana mulai menangkap sesuatu yang lain, halus namun tak terbantahkan. Pengaruh Catherine berkembang diam-diam, pengarahan dialihkan melalui kantornya. Pembaruan patronase masuk langsung lewat sekretaris pribadinya. Undangan untuk sejumlah agenda tingkat tinggi ditujukan kepadanya terlebih dahulu, baru kemudian kepada yang lain. Keseimbangan kekuasaan tidak bergeser dengan pernyataan lantang atau konfrontasi terbuka. Ia bergeser secara halus, disengaja, dan jelas ke arahnya. Pertanyaan yang kini bergema di seluruh istana adalah, sejauh mana Catherine bersedia melangkah? Dan yang lebih penting, sejauh mana Camilla akan melangkah untuk menghentikannya. Ratu pendamping Camilla tidak pernah dimaksudkan untuk tersisih ketika surat Philip dibacakan dalam peninjauan rahasia Dewan Privy. Amarahnya meledak seketika, panas dan dahsyat. Mereka yang berada di ruangan, para pejabat berpengalaman yang telah menyaksikan dekade drama kerajaan,
menggambarkan reaksinya sebagai eksplosif. Seorang ajudan berbisik bahwa suara benda-benda dilempar terdengar di Clarence House tak lama setelahnya. Karena ini bukan sekadar soal uang atau properti. Ini tentang legitimasi, identitas, dan pengakuan, bukan hanya sebagai istri Charles, tetapi sebagai figur matriarkal yang sah dalam monarki. Dan surat Philip tepat menghantam inti klaim tersebut. Dalam hitungan jam, Camilla memanggil Raja Charles untuk konfrontasi tertutup. Apa yang bermula sebagai diskusi tegang, menurut laporan, meningkat menjadi ultimatum terselubung yang bahkan mengguncang Charles. Orang dalam istana mengklaim Camilla mengancam akan menarik diri sepenuhnya dari tugas-tugas publik. Sebuah mogok simbolik, kecuali perkara ini dikendalikan dan diberi konteks sebelum pers menjadikannya senjata melawan dirinya. Bayangkan tekanannya. Seorang raja yang baru dinobatkan berusaha menstabilkan pemerintahannya, tiba-tiba dihadapkan pada pilihan antara martabat istrinya dan wasiat terakhir ayahnya. Inilah skenario mimpi buruk yang mungkin telah diantisipasi Philip, dan barangkali dalam cara gelap tertentu memang ia maksudkan. Camilla tidak berhenti pada reaksi emosional. Ia bergerak. Hampir seketika, para operator Clarence House bekerja di balik layar untuk meredam relevansi hukum surat tersebut. Pernyataan yang disusun dengan cermat disiapkan, menyeratkan bahwa dokumen itu mencerminkan sentimen pribadi, bukan arahan legal. Briefing terpilih dibocorkan kepada jurnalis yang bersahabat, mengisyaratkan bahwa Pangeran Philip menulis banyak catatan pribadi di bulan-bulan terakhirnya. Yang satu ini mungkin sekadar renungan yang tak pernah dimaksudkan untuk diformalkan. Namun kerusakan sudah terjadi. Surat itu bukan gosip. Ia telah ditandatangani, disaksikan, dan dicatat dalam arsip kerajaan. Ia seformal dokumen kerajaan manapun. Ketika upaya itu tersendat, Camilla beralih ke dalam, memperkuat posisinya sendiri. Camilla kemudian memperkuat posisinya di antara sekutu-sekutu paling berpengaruh di istana, terutama sebuah lingkar penasihat lama yang dikenal sebagai Protokol Clarion, kelompok yang berspesialisasi dalam presiden konstitusional. Kelompok ini mengadakan pertemuan strategi tertutup di Highgrove, di mana Camilla dilaporkan menuntut audit menyeluruh atas seluruh patronas kerajaan bersama yang berada di bawah pengaruh Catherine. Tujuannya jelas, menata ulang kekuasaan, menarik kembali pengaruh, dan menegaskan kendali. Tak lama kemudian, perubahan-perubahan halus namun disengaja mulai tampak di seluruh mesin kerajaan. Dua badan amal yang sejak lama dikaitkan dengan Pangeran Philip tiba-tiba dialihkan ke bawah kewenangan Camilla. Sebuah inisiatif pendidikan yang sebelumnya dipimpin Catherine dihentikan sementara dengan dalih peninjauan struktural. Lalu datang manuver paling berani sejauh ini. Camilla mulai menyiapkan langkah untuk mempercepat masuknya putranya, Tom Parker Bowles, ke dalam peran resmi istana dengan kedok penjangkauan publik dan modernisasi. Pesannya gamblang, warisan ini tidak akan melewati keluarganya tanpa perlawanan. Namun itu belum semuanya. Muncul laporan bahwa penjaga arsip, tokoh yang sama yang telah mengesahkan pembukaan surat Philip, sedang ditekan secara diam-diam. Menurut satu sumber, sebuah panggilan telepon tingkat tinggi dari kantor Camilla mengangkat isu pelanggaran keamanan dan kesetiaan internal. Bahasa yang oleh banyak pihak ditafsirkan sebagai peringatan terselubung. Penjaga arsip tersebut, seorang loyalis lama mendiang Ratu dan Pangeran Philip, menolak tunduk, namun pesannya telah tersampaikan. Menentang Camilla berarti menanggung risiko besar. Sementara permaisuri Ratu merapatkan barisan dan bersiap menghadapi perang total. Sebuah faksi lain di dalam istana mulai berkumpul secara senyap mengelilingi perempuan yang dipilih Philip. 4 inti. Tidak semua orang di Buckingham Palace mendukung pembalasan Camilla. Dalam pertemuan-pertemuan tertutup yang dijalankan dengan kerahasiaan layaknya operasi intelijen, sebuah aliansi kuat mulai terbentuk. Orang dalam menyebut mereka 4 inti. Misi mereka terang benderang, melindungi Catherine, menghormati arahan terakhir Philip, dan memastikan kelangsungan monarki tidak bergantung pada tangan Camilla. Siapa saja mereka?
Putri Anne, putri Philip yang setia, yang selalu memahami bobot tanggung jawab kerajaan lebih dari siapapun. Duchess Sophie, yang diplomasi sunyinya membuatnya dipercaya lintas faksi. Jembatan sempurna di tengah ketegangan. Sir Clive Alderton, sekretaris pribadi raja, yang meski posisinya demikian, tak pernah menyembunyikan kegelisahannya atas meluasnya pengaruh Camilla. Dan Lord Pellows, pakar hukum yang begitu menyatu dengan protokol kerajaan hingga dijuluki arsip hidup. Bersama-sama, keempatnya membentuk benteng senyap terhadap apa yang mereka anggap sebagai penyimpangan berbahaya dari arah sejati monarki. Pertemuan pertama mereka berlangsung di bawah radar di Sandringham. Konon diatur melalui jaringan pribadi Anne. Keamanan begitu ketat hingga staf rumah tangga pun tidak mengetahui siapa yang bertemu dan untuk apa. Di sanalah arahan warisan itu dibedah. Surat Philip, kedudukan hukumnya, implikasinya, dan pesan terdalamnya. Menurut bocoran dari seorang staf yang menemukan catatan terbuang, nadanya mendesak, suasananya menantang. Satu frasa yang tercatat merangkum segalanya. Ini bukan pemberontakan. Ini adalah pelestarian. Renungkan itu. Mereka bukan aktor liar. Mereka adalah sistem imun monarki. Aktif untuk melawan apa yang mereka pandang sebagai infeksi. Lord Pellows pertama kali mengangkat kekhawatiran krusial tentang struktur harta. Jika kekayaan pribadi Philip dialihkan kepada Catherine, harus ada kerangka hukum yang kedap, tak dapat digugat atau dibongkar. Sir Clive mengonfirmasi sesuatu yang mengejutkan. Sebelum wafat, Philip telah dengan sengaja merombak sejumlah kepemilikan, investasi, dan perwalian luar negeri, menjadikannya sepenuhnya terpisah dari aset mahkota. Ini bukan langkah emosional, ini metodis. Philip telah merencanakannya selama bertahun-tahun. Kemudian muncul pengungkapan yang menggigilkan, terkubur jauh dalam dokumentasi harta. Sebuah klausul sekunder, jarang disebut dan lebih jarang dipahami. Klausul itu merujuk pada penunjukan penjaga moral yang tak tergoyahkan. Frasa yang belum pernah digunakan dalam arahan kerajaan manapun sebelumnya. Empat inti menafsirkan ini sebagai dukungan tersandi terhadap Catherine. Bukan hanya untuk warisan, tetapi untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Penyerahan obor simbolik, sebuah pengaman bagi kesinambungan moral mahkota. Apakah Anda melihat apa yang sebenarnya dilakukan Philip? Ia bukan sekadar meninggalkan uang. Ia memilih nurani monarki. Spekulasi di dalam kelompok meningkat ketika Putri Anne konon mengungkap sesuatu yang membingkai ulang segalanya. Dialah yang secara pribadi menyerahkan surat asli Philip kepada Catherine. Pengakuan sunyi ini, jika benar, berarti Anne telah mengetahui semuanya sejak awal. Artinya, rencana ini lebih tua, lebih dalam, dan lebih terhitung daripada yang dibayangkan siapapun. Itu juga berarti peran Anne bukan pasif. Ia adalah kurir wasiat terakhir ayahnya, dan dalam banyak hal, pelaksananya. Sementara itu, kekuatan lain di dalam istana, yang disebut Lingkar Clarion, beranggotakan pihak-pihak yang berpihak pada Camilla. Mulai bergerak para loyalis Camilla dan kaum tradisionalis lama, mulai melacak pertemuan-pertemuan kelompok inti tersebut. Ketegangan pun memanas. Istana kian terasa seperti papan catur, dengan tiap pihak bergerak diam-diam namun penuh perhitungan. Tim Camilla berupaya mencegat komunikasi. Sementara itu, empat inti menjadi semakin tertutup menggunakan perantara, catatan tulisan tangan, dan dalam beberapa kasus penasihat proksi untuk melindungi strategi mereka. Namun surat itu bukan satu-satunya dokumen yang ditinggalkan Philip. Dan apa yang muncul berikutnya akan melemparkan bayang-bayang yang jauh lebih gelap atas pemerintahan Charles. Ketentuan senja, The Sunset Provision. Selama beberapa dekade, bisik-bisik beredar tentang sebuah klausul yang konon terkubur jauh di dalam arahan pribadi Philip, dikenal secara samar sebagai ketentuan senja. Ketika sebuah lampiran tersegel ditemukan di kotak penyimpanan Philip di Jenewa, lokasi yang dipilih secara khusus karena berada di luar yurisdiksi hukum Inggris, segalanya berubah. Ini bukan lagi soal kekayaan, ini tentang mengakhiri sesuatu.
atau seseorang. Dokumen itu dienkripsi dan dilindungi oleh kerangka hukum lintas batas, bahasa, dan yurisdiksi. Hanya dua orang yang berwenang mengakses isinya, pengacara lama Philip, Edward Lazenby, dan Putri Anne. Ketika akhirnya dibuka di bawah keheningan batu sebuah brankas di Jenewa dengan kehadiran pengacara dari 3 negara, kebenaran menghantam kembali ke Buckingham Palace seperti gelombang pasang. Lampiran itu sebelumnya diberi judul Kautisil 4B, berisi instruksi dengan finalitas yang mencengangkan. Di dalamnya, Philip menyatakan bahwa tidak ada aset, baik material, simbolik, maupun institusional, yang boleh dialihkan kepada atau melalui seorang pendamping raja yang tidak memiliki garis keturunan berdaulat. Dengarkan itu sekali lagi, biarkan setiap kata meresap. Secara efektif, ketentuan ini mengecualikan Camilla dan setiap keturunan atau tanggungannya secara total dari klaim apapun, bukan hanya atas kekayaan pribadi Philip, tetapi juga atas struktur atau warisan apapun yang menyandang namanya. Ini adalah pemutusan total yang disengaja dieksekusi dengan presisi layaknya sayatan bedah. Bahasa hukumnya dingin dan sangat jelas. Tim hukumnya kemudian mengonfirmasi bahwa ketentuan senja itu dimasukkan sebagai fail-safe terhadap apa yang Philip sebut sebagai pengalihan ekuitas institusional ke pihak-pihak yang tidak terikat oleh suksesi kerajaan. Ia membingkainya sebagai tindakan pelestarian konstitusional, meski semua orang memahami subteksnya. Camilla telah dicoret secara formal, legal, dan tak dapat ditarik kembali. Reaksinya seketika. Tim penasihat hukum Charles dilanda kepanikan total. Kenotarisan kautisil di Swiss berarti hukum warisan Inggris tidak memiliki yurisdiksi untuk menggugatnya. Tak akan ada amandemen senyap, tak ada pengaturan belakang layar, tak ada celah hukum. Lebih buruk lagi, klausul itu kedap sempurna. Upaya apapun untuk mengakalinya akan memicu klausul pembalikan yang mengalihkan seluruh harta, diperkirakan puluhan juta, ke sebuah perwalian eksternal yang dirahasiakan. Jika Charles bergerak melawannya, seluruh kekayaan itu akan lenyap dari jangkauan mahkota. Seorang penasihat konon berkomentar, Philip merencanakan ini dengan presisi seorang jenderal. Tak ada satu pintu pun yang dibiarkan terbuka, namun pertanyaan paling memberatkan pun muncul. Siapa lagi yang mengetahui ini? Tatapan kembali tertuju pada Putri Anne. Spekulasi menguat bahwa Anne telah lama mengetahui keberadaan kautisil tersebut, menyimpannya sebagai opsi nuklir. Jika ia menunda pengungkapannya, itu bukan karena niat buruk, melainkan strategi. Menunggu saat yang tepat, menunggu istana cukup retak sehingga klausul itu jatuh bukan sebagai gangguan, melainkan sebagai penghakiman. Anda menolak mengonfirmasi atau membantah keterlibatannya, mempertahankan keheningan yang berbicara banyak. Bagi para pengamat cermat, satu hal menjadi semakin jelas. Ini bukan sekadar surat terakhir seorang patriark kerajaan. Ini adalah detonasi berpengunci waktu, ditanam dengan hati-hati, ditunggu dengan sabar, dirancang untuk meledak tepat pada momen yang menimbulkan dampak maksimal terhadap pihak-pihak yang Philip anggap mengancam kelangsungan monarki. Dan kini, bom itu telah meledak. Langkah jenius Catherine. Dalam sebuah langkah yang mengejutkan, bahkan sekutu terdekatnya, Catherine melancarkan langkah balasan, bukan dengan amarah, bukan dengan balas dendam, melainkan dengan presisi bedah. Sebuah yayasan baru, sebuah ikrar simbolik, dan satu peralihan kekuasaan yang sunyi namun menghancurkan, yang akan melindungi warisan Pangeran Philip dengan cara yang tak seorang pun duga. Ia tidak menggelar konferensi pers, tak ada deklarasi besar atau tontonan media. Namun suatu pagi buta, kantor komunikasi kerajaan merilis pernyataan singkat yang akan mengubah segalanya. Pembentukan Philip Stewardship Trust, sebuah badan independen privat yang dirancang untuk menjunjung nilai-nilai yang Philip pertahankan sepanjang hidupnya. Pelayanan, tugas, keteguhan, dan ketahanan sunyi. Dan inilah kejeniusannya. Perwalian ini tidak akan berada di bawah kendali istana Buckingham. Ia akan bertanggung jawab langsung kepada publik dan memiliki otonomi hukum penuh. Pada intinya,
Catherine baru saja memindahkan warisan Philip keluar jangkauan langsung monarki dan membawanya lebih dekat kepada masyarakat yang sering Philip sebut sebagai satu-satunya alasan mengapa monarki memiliki arti. Para pengamat kerajaan terperangah, tim hukum yang sebelumnya berkutat dengan klausul senja kini mendapati diri mereka tersingkir sepenuhnya. Dengan satu langkah yang dirancang sangat cermat, Catherine menerima tanggung jawab atas kehendak Philip tanpa terlihat mengklaim hasilnya. Ia menolak mewarisi kekayaan itu secara pribadi. Sebagai gantinya, ia menunjuk sebuah dewan wali, tokoh-tokoh yang dikenal independen, berintegritas, dan yang terpenting, setia pada visinya. Dengan cara itu, ia menutup akses Camilla sepenuhnya. Bukan melalui konfrontasi, melainkan melalui struktur. Bukan lewat emosi, melainkan lewat arsitektur hukum. Langkah itu brilian, tanpa darah, dan benar-benar melumpuhkan. Pesannya tidak berhenti pada rekening bank atau gelar. Catherine juga mengalihkan sejumlah patronase paling dicintai Pangeran Philip, afiliasi militernya, proyek-proyek lingkungannya, bahkan penghargaan Duke of Edinburgh yang legendaris. Semuanya diarahkan bukan kepada bangsawan senior tradisional, melainkan kepada generasi berikutnya, Pangeran George, Putri Charlotte, dan Lady Louise Windsor. Ini adalah rencana suksesi yang sunyi, melewati perdebatan dan emosi, memilih tindakan pembangunan warisan. Catherine tidak mengklaim ingatan Philip, ia menanamkannya ke masa depan agar tumbuh dan bertahan. Respons publik mengguncang. Tingkat persetujuan terhadap Catherine melonjak ke puncak historis, angka yang belum terlihat sejak hari-hari awal Putri Diana. Editorial menyebutnya sebagai nurani mahkota. Media sosial meledak dalam apa yang oleh komentator dijuluki penobatan sunyi. Sementara itu, citra Camilla yang sudah rapuh pasca surat mengalami penurunan tajam. Para analis mencatat, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Camilla menjadi simbol perpecahan, sementara Catherine menjelma lambang kesinambungan. Lalu, datang momen yang membungkam keraguan terakhir. Dalam segmen arsip BBC yang belum pernah dirilis, rekaman yang ditahan bertahun-tahun, Pangeran Philip tampak di layar, duduk di samping Ratu Elizabeth, berbicara jujur tentang bangsawan muda. Ketika ditanya siapa yang benar-benar memahami tugas, ia berhenti sejenak, tersenyum tipis, dan berkata, "Catherine, dialah orangnya. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan membiarkan momen yang berbicara." Rekaman itu diputar di layar-layar dunia. Waktunya terlalu tepat untuk dianggap kebetulan. Buckingham Palace, terpojok oleh presisi hukum dan sentimen publik yang luar biasa, merilis pernyataan singkat. Istana secara resmi mengakui Catherine sebagai pengampu niat amal pribadi sang duki. Tanpa upacara, tanpa gemerlap, permaisuri ratu memilih diam. Raja Charles, menurut para ajudan, tidak mengajukan keberatan. Kedamaian seolah turun di istana seperti salju setelah badai. Namun bahkan ketika ketenangan kembali, satu bisikan terakhir tentang niat Philip muncul dari suara yang paling tak terduga generasi berikutnya. Dalam sebuah kegiatan publik yang tenang di Wales, kamera bergulir, pers hadir. Pangeran George yang masih muda ditanya pertanyaan sederhana oleh seorang reporter. "Apa yang ingin kamu lakukan saat besar nanti?" Pangeran berusia 12 tahun itu berdiri di samping ibunya, dikelilingi anak-anak sekolah, tersenyum dengan senyum kerajaan yang diajarkan sejak dini. Ia berhenti sejenak, melirik Catherine, lalu menjawab, "Aku akan melakukan apa yang diminta kakek buyut. Aku akan menjaganya." Momen itu terekam, disiarkan, dan dalam hitungan jam menjadi viral di semua platform. Kutipannya samar, dewasa melampaui usia, dan langsung dikaitkan dengan badai yang mencengkeram monarki selama berbulan-bulan. Apakah itu dilatih, kebetulan, atau apakah pewaris termuda sudah ditarik ke bayang-bayang warisan yang ditulis sebelum kelahirannya? Petugas pers kerajaan segera bergerak meredam dampak, membingkainya sebagai jawaban polos seorang anak, anggukan manis pada sejarah keluarga. Namun di lorong-lorong istana, bisik-bisik menyiratkan sesuatu yang jauh lebih disengaja. Sumber dekat Catherine mengklaim ia mulai, dengan kehati-hatian besar,
memperkenalkan George pada kehidupan Philip. Bukan melalui pengarahan formal atau ceramah kaku, melainkan lewat cerita, pelajaran terarah, dan sore-sore sunyi bersama seorang tutor privat yang dipilih khusus. Tutor ini, konon, dipilih karena pengetahuannya tentang garis keturunan kerajaan, filsafat politik, dan preseden sejarah. George tidak dibesarkan sekadar untuk menjadi raja. Ia dibesarkan untuk memahami perbedaan antara memegang mahkota dan layak menerimanya. Lalu muncullah rumor yang mencengkeram para pengamat kerajaan di seluruh dunia. Arsip Philip, koleksi tersegel berisi jurnal pribadi, surat-surat, dan korespondensi personal sang Duke, mungkin tidak dihancurkan atau diserap mahkota seperti yang selama ini diyakini. Arsip itu mungkin disisihkan, dilindungi, menunggu, dan pada akhirnya ditujukan untuk George. Jika benar, itu berarti suara Philip, prinsip-prinsipnya, peringatannya, bukan sekadar gema masa lalu, melainkan alat masa depan. Sebuah buku panduan bagi raja mendatang, ditulis oleh pria yang menghabiskan 70 tahun menyaksikan bagaimana monarki bertahan dan bagaimana mereka runtuh. Politik istana, Camilla tetap muncul dalam acara-acara kenegaraan menjalankan perannya sebagai permaisuri ratu. Namun mereka yang mengamati dengan saksama mengatakan bahwa kehangatan antara dirinya dan Catherine tidak pernah kembali. Keheningan di antara mereka berbicara jauh lebih lantang daripada konfrontasi apapun. Raja Charles, yang terjebak di antara warisan ayahnya dan cintanya kepada sang istri, memilih jalan netral di hadapan publik. Tetapi para orang dalam istana bertanya-tanya berapa harga yang harus ia bayar bagi ketenangan batinnya sendiri. Surat tersegel Pangeran Philip telah melakukan persis apa yang mungkin sejak awal ia niatkan. Ia menarik garis tegas di pasir. Ia memaksa monarki menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ingin dihindarinya. Ia menempatkan masa depan mahkota bukan di tangan politisi atau protokol, melainkan di tangan seorang perempuan yang tidak pernah meminta beban ini, namun menerimanya, karena itulah arti tugas. Itulah yang dipahami Philip, dan itulah yang ia lihat dalam diri Catherine sejak awal.